Halo semuanya, kali ini saya akan membahas sedikit mengenai Administration of Law and Order. Yuk kita bahas. Polisi adalah lembaga resmi pemerintah yang bertugas menegakkan hukum untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Sistem kepolisian tradisional di India berbasis tanggung jawab kolektif, komunitas desa dan pemilik tanah seperti zamindar yang menangani gangguan ketertiban. Pada masa kerajaan dan Mughal, struktur hierarki meliputi subedars, fausdar, seneders, dan kotwal, dan tugas kepolisian tumpang tindih dengan administrasi pendapatan dan pemerintahan kota. Pada era kolonial Inggris, setelah pemberontakan 1857, Komisi Kepolisian India 1860 dibentuk untuk reformasi. Reformasi Lord Curzon 1902, perekrutan terpusat, Departemen Penyelidikan, Kriminal, Pasukan Polisi Kereta Api, dan Polisi Bersenjata Cadangan. Dan pasca kemerdekaan struktur kepolisian masih mempertahankan sistem kolonial. Kepolisian sering dipengaruhi politik dan dipandang negatif oleh masyarakat. India memiliki jaringan organisasi kepolisian kompleks untuk menjaga ketertiban umum. Ketertiban umum dan kepolisian adalah kewenangan negara bagian sesuai Konstitusi India Pasal 246. Jadwal ke-7, pemerintah pusat tidak berwenang membentuk angkatan kepolisian, hanya angkatan laut, militer, dan udara. Pasukan seperti CRPF, RAF, dan ITBP adalah pasukan paramiliter, bukan polisi biasa. 1. Kementerian Dalam Negeri mengelola administrasi kepolisian di tingkat negara bagian dengan memberikan bimbingan dan bantuan. 2. Mengatur undang-undang yang seragam bagi kepolisian di negara bagian, seperti KUHP India, KUHP, dan Undang-Undang Senjata. 3. Bertanggung jawab atas administrasi hukum dan ketertiban di wilayah Union. 4. Mengatur penyediaan senjata, amunisi, peralatan, dan kendaraan modern untuk kepolisian. Penempatan pasukan paramiliter oleh pemerintah pusat tanpa permintaan pemerintahan daerah menimbulkan kekhawatiran, terutama jika partai penguasa pusat dan daerah berbeda. Contoh kontroversialnya yaitu penempatan pasukan di Faizabad saat Karseva di Ayodhya, Desember tahun 1992. Konstitusi memberi tanggung jawab kepada pemerintah pusat untuk menangani keamanan dalam negeri dan memastikan pemerintahan negara bagian berjalan sesuai konstitusi. Penempatan pasukan paramiliter umumnya atas permintaan pemerintah negara bagian dengan kendali operasional di tangan negara bagian. Jika tanpa permintaan, pemerintah pusat mengambil alih tanggung jawab ketertiban umum yang biasanya kewenangan negara bagian. Penting adanya kendali operasional terpadu antara pemerintah pusat dan negara bagian untuk menghindari konflik dan ketegangan politik. Administrasi hukum dan ketertiban meliputi perlindungan nyawa, penegakan undang-undang, keamanan internal, serta pencegahan dan penyelidikan kejahatan. Ketertiban umum dan kepolisian adalah kewenangan negara, bagian yang membentuk Departemen Kepolisian dengan unit operasional dan pendukung. Fungsi dan tanggung jawab utama kepolisian dalam bidang ketertiban dan keamanan adalah sebagai berikut. Pertama, pencegahan kejahatan. 2. Pendidikan kejahatan. 3. Pemeliharaan ketertiban. Pemeliharaan ketertiban dan keamanan secara utama didasarkan pada tingkat kabupaten dan berorientasi pada kabupaten. Pejabat tingkat negara terlalu jauh dari lokasi kegiatan untuk dapat berperan secara efektif sebagai pejabat lapangan. Peran pejabat-pejabat ini cenderung lebih bersifat konsultatif dan membantu. Yang pertama adalah sayap sipil.
Menteri Dalam Negeri, Kepala Politik, bertanggung jawab atas kebijakan dan pengawasan umum. Sekretaris Dalam Negeri, pejabat sipil senior IAS, membantu dan mengkoordinasi administrasi. Yang kedua adalah sayap profesional, yaitu terdiri dari anggota Polisi India, IPS, dan Polisi Negara Bagian. Kepala tertingginya, Direktur Jenderal atau Inspektur Jenderal Polisi IP. Mereka bertanggung jawab atas operasi, komando, perekrutan, disiplin, pelatihan, dan keamanan internal. 1. Patroli efektif oleh armadanya. 2. Pemantauan ketat terhadap pergerakan dan aktivitas pelaku kejahatan, penjahat profesional. 3. Penyelidikan kejahatan berat. 4. Penangkapan pelaku kejahatan sebelum mereka melakukan aktivitas melanggar hukum. 1. Pejabat kolektor atau wakil komisaris kabupaten bertindak sebagai hakim distrik di bidang hukum dan ketertiban. 2. Sebagai kepala pengadilan distrik, ia memeriksa kantor polisi dan meminta laporan, keterangan, serta data kejahatan. 3. Berwenang meminta kepala polisi menyediakan laporan kejahatan dan intelijen. 1. Memberikan izin bahan peledak dan menyelidiki kecelakaan ledakan. 2. Melarang pertunjukan tidak pantas dan menyita barang terkait. 3. Mengatur kepemilikan dan penjualan racun. 4. Mengeluarkan surat perintah dan menangkap tersangka pelanggar hukum. 5. Menahan individu jika mengancam ketertiban umum. 1. Membubarkan kerumunan ilegal dan menghilangkan gangguan umum. 2. Mengeluarkan perintah berdasarkan Pasal 144 KUHP dan mengikat masyarakat berdasarkan Pasal 107 KUHP. 1. Penegakan hukum di India bersifat dualistik. Kementerian Dalam Negeri mengelola pasukan paramiliter, sementara kepolisian distrik berada di bawah kendali hakim distrik. 2. Fungsi eksekutif seperti penerbitan perintah Pasal 144 KUHP umumnya dipercayakan kepada kepolisian untuk menjaga ketertiban umum. 1. Sistem pengendalian ganda menyebabkan keterlambatan dan ketidakefisienan. 2. Hakim distrik terlalu sibuk dengan urusan pembangunan sehingga kurang fokus pada fungsi kepolisian. 3. Kendali hakim distrik memutus rantai komando langsung dari Direktur Jenderal Kepolisian ke Kepolisian Distrik. 4. Hakim distrik kurang pelatihan khusus dalam mengawasi administrasi kepolisian. 5. Ketidakpercayaan terhadap kepolisian distrik terlihat dari kontrol hakim distrik. 6. Kantor hakim distrik dianggap sebagai boneka politik oleh masyarakat. 1. Bahwa jaksa distrik hanya bertindak sebagai lembaga koordinasi. SP tetap menjadi lembaga pelaksana dan tidak ada pengurangan wewenangnya. 2. Polisi memiliki citra buruk di mata publik. Tanpa pengawasan, India bisa menjadi negara polisi. 3. Hakim distrik berperan sebagai penengah antara polisi dan masyarakat untuk mencegah konflik. 4. Sistem saat ini terbukti efektif dan menjaga administrasi distrik yang terintegrasi dan baik. A. Pemeliharaan ketertiban dan keamanan adalah fungsi vital negara. Namun, upaya saat ini belum memadai menghadapi situasi kompleks hukum dan ketertiban. B. Kementerian Dalam Negeri Pusat memiliki kekuasaan besar dalam pengawasan kepolisian negara bagian, yang terkadang dianggap sebagai campur tangan yang melanggar otonomi negara bagian. C. Peran gubernur sering disalahgunakan untuk tujuan politik, mengurangi kredibilitas pemerintahan negara bagian. D. Kepolisian negara bagian menghadapi stagnasi dengan metode investigasi kuno dan praktik penyiksaan serta intimidasi. E. Kurangnya pelatihan modern, politisasi kepolisian, serta kriminalisasi politik
memperburuk kinerja dan citra kepolisian. F. Konflik sosial dan politik meningkat, dipicu oleh pemimpin politik, kelompok komunal, dan aktor negatif lain, mengancam stabilitas masyarakat. G. Administrasi hukum dan ketertiban harus diperkuat dengan perspektif dan strategi baru untuk menghadapi tantangan masa depan. Pada Mei tahun 2023, bentrokan etnis pecah antara komunitas mayoritas Hindu Meitei dan minoritas Kristen Kuki di negara bagian Manipur, India. Konflik ini memicu aksi kekerasan berdarah dengan korban tewas lebih dari 200 orang. Puluhan ribu mengungsi, serta kerusakan parah di wilayah tersebut, termasuk pembakaran rumah dan tempat ibadah. Ketegangan dipicu oleh permintaan komunitas Meitei untuk mendapatkan status resmi sebagai Scheduled Tribe yang akan memberikan hak istimewa seperti kuota pekerjaan dan perlindungan lahan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran pada komunitas Kuki yang merasa terpinggirkan. Konflik etnis yang berkepanjangan menimbulkan ketidakstabilan keamanan serius, termasuk serangan terhadap kantor polisi dan penggunaan senjata api serta drone oleh pemberontak. Menurut teori kepolisian dan administrasi ketertiban, koordinasi antara kepolisian, pemerintah pusat, dan negara bagian sangat penting untuk mengelola konflik etnis yang kompleks. Kekerasan di Manipur menunjukkan lemahnya netralitas aparat keamanan dan kurangnya koordinasi efektif antara pusat dan daerah karena konflik politik dan sosial yang mendalam. Sistem dualistik dalam struktur kepolisian, serta politisasi memperburuk respons keamanan. Pengabaian terhadap kebutuhan hak kelompok minoritas memperbesar ketegangan sosial dan memicu konflik berkepanjangan. Konflik etnis antara komunitas Meitei dan Kuki di Manipur muncul akibat ketimpangan hak dan status sosial yang memunculkan kekerasan berdarah, kerusakan besar, dan perpindahan massal penduduk. Kapasitas polisi yang terbatas dan politisasi aparat keamanan memperparah keadaan. Tujuan dari mini project ini adalah 1. Meningkatkan profesionalisme Din, Paltian Paltiapa. 2. Membina hubungan baik antar Apataran Tona-Kanatana. 3. Mengembangkan mekanisme Dian-Diandi, Dianditer. Adapun langkah kegiatannya sebagai berikut. 1. Pelatihan aparat kepolisian, penyelenggaraan pelatihan penanganan konflik berbasis hak asasi manusia dan metode modern pengelolaan kerusuhan. 2. Dialog antar komunitas, membentuk forum diskusi, serta mediasi antara Meitei dan Kuki untuk membuka komunikasi dan menemukan solusi bersama. 3. Pendekatan komunitas, melibatkan tokoh masyarakat, pemuda, dan organisasi perempuan dalam program perdamaian dan pemantauan potensi konflik sejak dini. 4. Koordinasi lintas lembaga, mengembangkan sistem koordinasi terpadu antara kepolisian distrik, pemerintah negara bagian, dan aparat pusat untuk respon cepat dan efektif. 5. Kampanye kesadaran, sosialisasi tentang pentingnya toleransi dan kohesi sosial melalui media dan kegiatan komunitas. 1. Pengurangan insiden kekerasan etnis di Manipur. 2. Kepolisian dan pemerintah daerah mampu mengelola konflik secara proaktif dan efektif. 3. Terjalinnya hubungan harmonis antar komunitas yang mencegah kekerasan di masa depan. Sebagai calon pemimpin masa depan, saya memahami bahwa keamanan dan ketertiban adalah fondasi stabilitas dan kemajuan bangsa. Saya berkomitmen untuk memperkuat kelembagaan kepolisian melalui modernisasi dan pelatihan, memastikan aparat bertindak profesional tanpa intervensi politik.
Saya ingin membangun sistem koordinasi yang transparan antara kepolisian dan administrasi pemerintah daerah agar pengalaman seperti Manipur bisa ditangani secara cepat, tepat, dan humanis. Mimpi saya adalah terciptanya masyarakat yang damai dan aman dengan kepolisian yang dipercaya serta berdaya guna untuk semua lapisan masyarakat.